Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Karama Sandianti Nurul Fauzi Putri dengan NIM 251111112002 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi. Baik, jadi hari ini saya akan membahas terkait tentang sistem urinaria atau sistem uropoetika. Jadi apa sih sistem urinaria atau sistem uropoetika itu? Jadi sistem urinaria itu merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, di mana di dalamnya itu ada keseimbangan dan juga untuk mereabsorpsi air dan substansi yang terlarut dalam darah, serta untuk mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Lalu apa sih fungsi dari sistem uropoetika atau sistem urinaria ini? Yaitu yang pertama untuk meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua itu untuk menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan juga ion bikarbonat ke dalam urin. Lanjut, yang ketiga itu untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen yaitu urea dan juga asam urat. Yang keempat itu untuk membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih organ-organ yang berperan penting dalam organ dari sistem uropoetika. Itu yang pertama itu ada ginjal, yang kedua itu ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, lalu yang keempat itu ada uretra. Baik, lanjut, kita akan membahas terkait tentang organ yang pertama. Jadi organ yang pertama itu adalah organ ginjal, di mana ginjal itu adalah organ saluran kemih yang biasanya bentuknya itu seperti kacang yang dengan cekungnya itu menghadap ke medial. Nah, biasanya terletak di rongga retroperitoneal bagian atas, di mana cekungan ginjal ini juga disebut sebagai hilus renalis. Nah, untuk ukuran dan berat ginjal itu tergantung pada jenis kelamin dan umurnya ya. Jadi ginjal pria itu relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Dan untuk ukuran ginjal orang dewasa itu sekitar panjang 11,5 cm dengan lebar 6 cm dan juga ketebalan yaitu 3,5 cm. Dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Lanjut, ginjal itu terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3, di mana ginjal kiri itu lebih besar dari ginjal sebelah kanan dan pada umumnya ginjal pria itu lebih panjang dari ginjal wanita. Dan untuk letak ginjal kanannya kita itu biasanya lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat itu lobus hepatis dexter. Nah, untuk ginjal sendiri itu dibungkus oleh jaringan ikat, yaitu kapsula renis tipis yang akan melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal itu terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Lalu, ginjal itu juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian korteks dan juga medula. Untuk bagian korteks itu bisa terletak pada superficial dan terdapat berjuta-juta nefron, dan juga nefron ini kan tadi banyak dan itu juga merupakan satuan unit terkecil yang ada di ginjal. Dan untuk medula sendiri itu terletaknya ada di legi profundus, di mana terdapat banyak ductuli atau saluran kecil gitu yang menghasilkan ultrafiltrasi urin. Lanjut, untuk ginjal sendiri dia tuh punya unit fungsional ginjal yang biasa kita sebut tadi nefron. Nah, nefron pada ginjal ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nefron kortikalis yang tadi dan juga nefron juxtamedularis yang pada dasarnya itu mempunyai struktur dan juga fungsi yang sama. Lalu untuk nefron kortikalis itu biasanya terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle itu yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Sedangkan untuk nefron juxtamedularis itu yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks
dekat dengan itu korteks dan juga medula dengan lengkung hele yang panjang dan juga turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Nah, sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Dan saraf dari ginjal itu terdiri dari lebih kurang 15 ganglion. Nah, ginjal itu mendapat persarafan dari plexus renalis atau vasomotor, dan saraf ini itu fungsinya untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Jadi saraf ini tuh berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang akan masuk ke ginjal. Nah, untuk ginjal sendiri itu dia tuh memiliki fungsi yaitu yang pertama untuk mengatur volume air tubuh, lalu yang kedua untuk mengatur keseimbangan osmotik dan juga ion, lanjut yang ketiga itu untuk mengatur keseimbangan asam basa. Nah, lanjut yang keempat itu fungsi dari ginjal itu untuk mengekskresi sisa metabolisme, dan yang kelima untuk memproduksi hormon eritropoietin, dan juga yang keenam itu untuk produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Lanjut kita ke ureter, yaitu adalah bagian organ yang berbentuk tabung kecil yang biasanya fungsinya tuh mengalirkan urin dari pilum ginjal ke kandung kemih. Jadi setiap ureter itu pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan biasanya diameternya 1,7 cm. Nah, ureter ini terletak di sekitar organ-organ di perut dan juga pinggul. Nah, hal ini membuat organ ini itu mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan juga sumbatan. Nah, lanjut ureter ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis yang berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Selanjutnya ada ureter pars pelvica. Nah, letaknya itu mulai dari persilangan fasa iliaka tadi sampai masuk ke kandung kemih. Dan untuk lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu jaringan fibrosa, dilanjutkan lapisan tengah otot polos, lalu ada juga lapisan sebelah dalam biasanya berisi mukosa. Nah, lapisan dinding ureter ini akan menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih, atau biasa kita sebut dengan vesika urinaria. Oke, lanjut kita ke kandung kemih. Untuk kandung kemih sendiri kita bisa sebut juga vesika urinaria atau kita sebut bladder. Nah, itu adalah organ berongga untuk menampung urin yang biasanya terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Nah, untuk kandung kemih itu terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih saat urinasi, proses yang untuk membuang air kecil. Nah, untuk dinding kandung kemih itu terdapat 2 bagian besar, yaitu ada bagian badan atau korpus yang biasanya bentuknya itu seperti ruangan yang berdinding otot, lalu ada bagian leher atau kolom yang bentuknya itu kayak corong. Lanjut, itu dalam kondisi penuh itu bentuknya itu kayak seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong itu seperti limas. Nah, untuk apex atau bagian puncak itu vesika urinia terletak di belakang simfisis pubis. Dan untuk yang bagian persarafannya dari kandung kemih sendiri itu biasanya nervus pelvicus yang bisa berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, yaitu juga terdapat 2 tipe persarafan lain yang juga penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan juga nervus hypogastricus. Selanjutnya itu bagian uretra. Jadi uretra itu merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Biasanya ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna, yaitu biasanya ada di batas uretra anterior dan juga posterior, yang bisa terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Nah, lanjut itu ada sphincter interna yang terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik.
Lanjut, terus ada perbedaan dari panjang saluran uretra pria dan juga wanita. Untuk panjang uretra pria dewasa itu antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan untuk panjang uretra wanita itu antara 3 sampai 5 cm. Dan di bagian uretra sendiri itu pada wanita terletak di belakang simpipis pubis yang miring sedikit ke arah atas. Terus salurannya itu biasanya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Oke, baik, sepertinya untuk dari sistem urinaria atau sistem uropoetika cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa jadi pembelajaran, dan juga misalnya ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian, semoga saya juga bisa belajar, dan juga mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang menyinggung. Baik, terima kasih banyak karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.